Shalom, devosi Mazmur 122 ayat 1 sampai yang ke-9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian firman Tuhan. Mazmur 122 ini adalah sebuah nyanyian ziarah karya Daud yang menggambarkan semangat, persatuan, dan kerinduan umat Tuhan untuk beribadah ke Yerusalem. Daud memulai dengan ungkapan ayat yang pertama, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kembali memeriksa motivasi kita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Saat ini rumah Tuhan yang kita yakini adalah gereja, di mana kita beribadah bersekutu dengan Tuhan. Apakah motivasi kita datang ke gereja? Apakah sekedar rutinitas atau kewajiban atau sebuah kegirangan karena akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga dengan saudara seiman lainnya? Pentingnya persekutuan dilukiskan dalam Mazmur ini ayat 3 dan 4. Yerusalem digambarkan sebagai kota yang erat terpadu, tempat suku-suku bangsa berkumpul. Dan ini mengingatkan bahwa pertumbuhan iman tidak bisa dilakukan sendirian. Kita membutuhkan persekutuan dengan umat Tuhan yang lain untuk saling menguatkan melalui kesaksian dan juga firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, pemazmur mengajak untuk berdoa bagi damai sejahtera Yerusalem. Dalam konteks kita yang hidup sekarang ini, panggilan untuk berdoa bagi Yerusalem bisa diartikan berdoa bagi gereja, bangsa, dan juga dunia. Terlebih dunia yang saat ini sedang terjadi peperangan antar bangsa. Kita berdoa untuk kedamaian dunia. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya soal materi, tetapi juga ketenangan hati, ada keadilan yang tentunya berasal dari Tuhan. Komitmen untuk berbuat baik juga dituliskan pemazmur di dalam ayat yang ke-9. Komitmen untuk mencari kebaikan bagi rumah Tuhan. Kita sebagai orang percaya dipanggil tidak hanya menjadi penikmat ibadah, tetapi juga sebagai agen kedamaian dan berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.